Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaidul Fajri. Sekarang saya ingin mencoba membuat video vlog buat YouTube. Ini pertama kali saya membuat video. Mungkin entah hasilnya jadi atau enggak, bagus atau tidak, saya tidak tahu. Ini saya membuat hanya untuk orang tua saya yang di rumah, supaya tahu keseharian saya seperti apa dan saya di sini tempat tinggalnya seperti apa. Dan mungkin video ini mungkin kedepannya biar bisa jadi kenang-kenangan waktu saya sudah pulang ke Indonesia. Mungkin ini saya akan melihatkan untuk tempat tinggal saya di sini itu seperti apa. Ini penampakan apartemen saya kayak gini, satu kamar tempati 2 orang, dan ini saya di lantai paling atas ini ya, lantai 5. Penampakan apartemen saya seperti yang di depan itu. Apartemen saya dekat dengan laut. Itu laut semua itu. Nah, itu udah laut itu. Dan tempat kerja saya itu ada di sana yang biru-biru itu, pabrik Ajikang pengolahan makanan. Dan karena di sini sangat dingin ya, kita itu difasilitasi ini pemanas ruangan, dan ini juga pemanas ruangan. Satu kamar itu ada tiga pemanas ruangan. Dan ini kamar saya. Nah, itu teman saya itu AC-nya. Kalau di Jepang itu AC-nya bisa jadi dingin dan bisa jadi panas. Kalau nanti musim panas itu bisa diatur menjadi dingin. Kalau musim dingin itu bisa diatur menjadi panas. Dan coba saya kasih lihat penampakan yang luar biar agak jelas. Kita dibuka. Kalau di Jepang itu ini ada banyak ini, soalnya waktu musim dingin itu biar gak masuk, tapi masih aja di dalam itu dingin banget. Ini dan ini kita buka semua. Makan luar kayak gini. Nah, ini kamar saya paling atas, ini lantai 5. Di sana juga ada apartemen. Di sana itu lapangan itu anak-anak kalau sore biasanya orang Vietnam, orang Filipina, orang Indonesia pada lari-lari di sana itu. Di kamar lantai 5 itu enak, pemandangannya indah banget ini. Kita tutup lagi. Saya kasih tahu pemandangan yang belakang tidak kalah bagus dari yang pemandangan ini. Nah, ini juga kalau di Jepang itu ya bukan semua tempat ya. Kalau di sini tuh lampunya itu pakai remote. Tapi remote-nya juga tulisannya kanji semua ini. Ini katakana, on off. Kalau dimatiin, hidupin lagi. Ini juga ada settingan untuk mode tidur di. Nah, ini ditinggiin. Ini tadi mati karena ini kan siang. Tapi saya bikin video YouTube takutnya nggak kelihatan, terus saya hidupin lagi. Ini dimatiin aja biar ngirit listrik.
Soalnya kita listrik bayar sendiri guys. Dan di Jepang itu ini apartemen nggak pakai pintu, pakainya digeser pintu, tapi pintu geser gini. Nah, ini juga pintunya pintu geser semua ini. Kalau digeser semua bisa kelihatan luas. Nah, bisa luas. Sebenarnya ini 2 orang itu kamarnya beda-beda ya, di sana sama di sini. Tapi ini saya dan teman saya sepakat yang ini buat tidur bersama, dan ini itu ruang buat makan dan buat belajar, karena kita rencana di sini itu kerja sambil mau ngambil sertifikat bahasa sampai N2 lah kalau bisa lah. Dan ini karena jarang dipakai apa gimana, ini agak seret ya. Nah, buat ini agak seret. Nah, kalau ini dibuka, ini langsung dapur. Dan ini difasilitasi wifi. Ini buat masak nasi, rice cooker. Tulisannya kaji semua ini. Sebenarnya pemakaian sama aja. Kalau mau masak ini, kalau manasin ini waktu. Kalau aku sering pakainya kalau nggak yang atas, yang bawah. Kalau yang bawah itu masaknya sekitar 20 menitan udah matang. Kalau di atas itu sampai 30 menit kalau nggak salah ya. Dan ini namanya Denshi Renji. Ini buat ngangetin makanan. Ini semua difasilitasi dari pihak perusahaan, alhamdulillah. Ini juga kulkas, plong, belum ada isinya banyak soalnya baru 2 hari datang di sini, juga belum kerja, belum gajian. Ini kemarin saya dan teman saya beli ini ya, sosis. Ini stok daging ayam 2. Ini nugget seledri buat stok 1 minggu ini. Nanti kalau habis ya datang pergi lagi. Dan ini bumbu-bumbu dari Indonesia yang kita bawa. Ini ini untuk kita mau bikin ini, kalau kita mau bikin apa itu namanya, es batu, itu dimasukin lewat sini guys. Nah, dari bawah sini. Kalau di Indonesia kan itu beda kan kulkasnya. Kalau di Indonesia kulkasnya kan di sini yang paling atas ini biasanya. Kalau kulkas saya, kulkas yang murah, mungkin ini harganya lebih mahal, lebih canggih mungkin. Dan biasanya kita masak di sini. Dan di sini kalau di Jepang itu kalau makan pakai sumpit guys. Makannya pakai sumpit. Tapi anak-anak juga kalau makan kadang pakai sendok. Nggak harus pakai sumpit. Ini namanya kompor. Kompor Jepang itu kayak gini. Nah, tulisannya itu ya udah kanji semua. Ini yang kompor ini ya, kompor baterai. Nah, ini kita lihatin penampakan luar. Nah, kalau di sini langsung arah kamarku tadi itu teman saya.
langsung gimana menurut kalian pemandangannya gimana, bagus gak? Nah ini di lantai 5 ini udah gak ada, udah pol atas. Nah kalau misalkan cuacanya sangat cerah ya, ini kelihatan itu ada gunung itu. Nah soalnya ini cuacanya agak mendung, jadi gak kelihatan. Itu di sana juga ada lapangan gede banget ini, lapangan bagus. Nanti sore ini kan lapangan yang dari itu tadi tak liatin dari depan itu sampai belakang sini, terus yang itu ada garis ke sana membelah untuk lapangan. Jadi ini sama itu lapangan semua, itu lapangannya 2. Dan ini penampakan rumah-rumah orang-orang Jepang ya. Rumahnya itu gimana ya, kayak tradisional, beda sama di Indonesia rumahnya. Tapi rata-rata ya cuman 2 lantai 3 lantai. Itu kayaknya 3 lantai itu, 2 apa atau 3 nggak tahu aku salah. Nah ini sebenarnya ini bisa dibuka ini, tapi bisa ini. Nah ini langsung kamarku sini. Tutup aja guys, orang temanku lagi sibuk. Nah kita kalau habis nyuci terus jemurnya di sini, jadi langsung kena matahari. Mau ngasih tahu apa lagi ya? Kalau di Jepang ini sistem buang sampahnya juga beda ya guys. Tapi kalau di tempatku itu agak enak. Jadi kalau gimana jelasnya, susah aku. Kalau dulu waktu aku di Senta aku kan di Chiba kan, itu buang sampahnya ribet banget. Ya bukannya ribet, tapi emang di Jepang itu aturan buang sampahnya juga gitu ya, harus dipisah-pisahin semua. Dari yang sampah yang bisa dibakar dan sampah yang tidak bisa dibakar. Itu kalau dilihat dari skala besar itu ada 2, yang sampah bisa terbakar dan tidak bisa terbakar. Tapi nanti peritilan ini masih ada lagi buat yang purastiku gomi, itu plastik bekas makanan itu disendiriin. Dan botol plastik itu kalau mau buang ada tempatnya sendiri, dan botol kaleng ada tempatnya sendiri, botol besi ada tempatnya sendiri, dan begitulah. Nanti kalau mau, mungkin di video selanjutnya akan saya kasih tahu tentang cara buang sampah kayak gimana. Sementara saya jelaskan untuk tempat tinggal saya seperti ini, biar orang tua yang di rumah itu tahu. Ini lampu buat toilet. Tak jelasin toilet aja. Jangan ke toilet dulu. Ini ya, mesin cuci di Jepang itu kayak gini. Ini kaji semua ini bacanya. Dan nah gini, ini waktu, ini air, sebelah air. Nah buat menghidupkan yang ini, biasanya aku kalau nyuci ya udah tinggal pencet ini dan ini doang, udah tinggal ditunggu. Nanti airnya bisa ngatur sendiri. Kalau kita nyucinya banyak, nanti juga airnya penuh. Kalau nyuci segini, airnya bisa segini gitu. Nanti ini tempat sabunnya, taruh sini. Ini ya dryer, ini kaca, dan ini wastafel. Udah itu aja. Dan ini toilet Jepang itu kayak gini ya.
kalau di Jepang, mungkin di Indonesia juga gitu ya. Kalau di Jepang itu ceboknya pakai tisu, nggak pakai air, itu nggak pakai gayung, diobok-obok. Nah, ini tabelnya ini kayak gini. Tapi ini sangat canggih ya. Dulu ya. Dulu waktu aku di Senta di Chiba itu toiletnya nggak kayak gini. Toiletnya ya kayak di mall-mall, tapi nggak ada selangnya buat cebok. Jadi kalau mau cebok ya udah cuman pakai tisu. Tapi kalau toilet di apa toko ini ada yang nyebokin guys, tinggal kita pencet ini nanti airnya keluar sendiri gitu, langsung kena pantat. Jadi itu agak bersih lah. Nanti kalau udah dipencet, kalau udah bersih tinggal pencet lagi, nanti mati. Dan kalau udah bersih tinggal kita pakai tisu. Dan di Jepang juga ini tisunya beda. Kalau di Jepang itu tisunya kayak gini, itu kalau habis dipakai itu boleh dibuang langsung ke toiletnya, karena ini tisu khusus toilet, katanya bisa terurai. Jangan dipakai nanti ketika sudah makan terus ditempel-tempelin ke mulutmu, itu jangan. Oke. Apalagi ya, dan kamar mandi dan toilet itu di Jepang itu beda. Ini kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandi ini, kalau waktu aku di Senta itu sebenarnya bagus kamar mandiku yang di Senta. Soalnya kamar mandi yang di Senta itu sangat luas banget. Tapi kalau yang di sini sempit banget, nggak bisa ngapa-ngapain ini. Dan di sini ini ada sama kayak di hotel-hotel. Ini dingin, ini panas, dan ini suhunya. Kita matiin aja. Tadi habis dipakai mandi temanku tapi nggak dimatiin. Terus mantap aja. Seperti biasa ini. Dan ini kalau kita mau masak ini harus dinyalain, biar nanti ini misalkan ada uapnya itu larinya keluar langsung. Soalnya kalau semua, bukan cuma di di rumah-rumah Jepang itu ada kayak gini. Ini tuh alarm buat asap itu. Kalau nanti misalkan asapnya lari ke sini terus kena alarm itu pasti akan nyala. Ini di sini ada semua ini. Itu juga ada. Ini dipakai ini kan karena kemungkinan ya rumah Jepang itu kan terbuat dari kayu. Nanti kalau misalkan ada kebakaran jadi langsung itu kena cepat menyambarnya lah, cepat menyambar. Kita keluar lagi. Ya mungkin segitu dulu untuk saya menjelaskan mengenai tempat tinggal saya. Dan mungkin di video selanjutnya saya jalan-jalan di sekitar sini, karena saya juga belum jalan-jalan ke sini ke situ. Dan suatu saat nanti mungkin saya akan mendaki gunung itu. Di Jepang itu sangat sepi banget. Padahal di sini masih jam 1. Masih nggak ada kehidupan sama sekali. Padahal ini dibilang
desa juga nggak pedesaan banget, dibilang kota juga nggak, tapi ini orang-orang itu pada nggak ada semua, pada di dalam rumah. Kalau di tempatku udah banyak orang yang itu keluar jagong-jagong. Di sini sepi banget. Padahal di sini tempat-tempat luas ya. Itu ada mobil lewat. Di Jepang itu di semua tempat masih banyak itu burung gagaknya. Burung gagaknya gede-gede. Kemarin itu waktu aku tidur kan siang, burung gagak itu mencok di sini. Nah, mungkin ini kotorannya burung gagak ini. Mencok di sini, gede banget. Terus kabur lagi, pergi entah kemana itu. Dingin guys, kita masuk aja. Kita kembali, kita lihat ini. Nah, mungkin nanti di video-videoku selanjutnya saya akan jalan-jalan di sekitar sini. Mungkin saya akan pergi ke laut, lihat pemandangan sana. Itu kayaknya juga banyak orang-orang yang datang ke sana itu. Apalagi kalau sore itu kayaknya banyak yang ke sana. Tempatnya kayak gini, sepi. Tapi di Jepang itu semua jalannya itu bagus semua, nggak ada yang jelek. Udah, kita tutup. Mungkin untuk kali ini segitu dulu. Sebenarnya saya mau buat ini kayak malas-malesan guys, tapi karena ini saya nggak ngapa-ngapain dan saya ini kan belum bekerja. Tadi sebenarnya pagi-pagi itu diajak keliling ke perusahaan, ke ngurusin itu apa namanya, fingerprint buat hadiran dan baju-baju dan ngukur sepatu. Dan terus kita diantarin pulang lagi jam 11 dan mau keluar sebenarnya tadi sama anak-anak, tapi ini cuacanya kan agak tidak mendukung, mendung juga. Terus saya putuskan tadi makan siang dan terus buat video inilah. Mungkin hasilnya jelek banget ya, soalnya waktu omong-omong ini juga belum terbiasa, masih belibet, dan kemungkinan nanti banyak yang saya potong-potong karena tadi aku ngomong juga banyak yang salah-salah kata. Gimana, soalnya nggak pernah bikin video vlog itu, kalau disuruh ngomong di depan kamera itu bingung mau bahas apa, yang dibahas apa itu nggak tahu. Nah, semoga nanti kalau saya sering bikin video kayak ini bisa lancar lah, kita bahas. Kemungkinan kita akan jalan-jalan menyusuri Jepang, dan bukan hanya di prefekturku, mungkin semoga saja saya bisa pergi ke Tokyo. Mungkin segitu saja. Bye.